wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayyuhal ikhwah, as'adakumullah lailatakum wa tauba lailatakum bikulli khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Bil khair wal afiyah. Baik, nurahibu bikum wa marhaban bikum. Selamat datang pada teman-teman sekalian ya di kelas online di Daurah Takalam Institute lagi. Dan insya Allah malam hari ini kalian akan belajar bersama Ana Fidars Takwinul Jumlah. Fidarsi Takwinul Jumlah. Jadi malam hari ini kita akan belajar Takwinul Jumlah. Ya, tapi sebelum itu, qabla dzalika urid minkum antaftahu al kamera ya. Silakan dibuka kameranya ya, terutama yang tidak ada kendala jaringan. Balas ya. Kadzalika sa aqra lakum kasaf, ana baca absen dulu. Yang dipanggil namanya mandu'iya ismuhu falyakul hadir wa min ayna jaa. Cepat saja ya, yang dipanggil namanya bilang hadir dan bilang dari mana asalnya. Masyaratan Almira, wujud Almira. Saud ya, suaranya belum dibuka. Hadir Ustadz. Min aina? Dari Medan Ustadz. Oh, min Medan. Anisatul Jannah. Hadira Ustadz. Probolinggo Ustadz. Probolinggo. Anisa ada ladhi tadrus fi Malang ya? Saya malah. Nah Ustadz. Unisiba. Unisma. Unisma ya, Unisma. Jamiah Islamiyah. Nah. Aulia, MGA. Hadir Ustadz. Dari mana? Dari Sulawesi Barat. Sulawesi. Aska Salva Budiman, wujud. Hadira Ustadz Azkia. Oh, Azkia. Min aina? Jiti. Min aina? Where are you coming from? Ana min Sukabumi. Oh, min Sukabumi. Tamam. Bu Ersa wujud ya? Wujud Ustadz. Baik. Fatia Latifah. Fatia Latifah. Hadira Ustadz. Min aina? Jiti. Min Depok. Nah, min Depok ya. Baik. Hanifah wujud, Hanifah. Hanifah. Wujud Ustadz. Min aina? Ana min Depok. Min Depok kadzalik. Hasna. Hadirah Ustadz. Min aina? Ana min Bekasi. Himatul Aziza. Hadirah Ustadz. Min aina jiti? Dari Depok. Nah, Saiful Kalam wujud. Hadir Ustaz dari Min aina Blitar, jiti? Ustaz. Min aina? Blitar. 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 Oh, nah. Serin Puspita wujud. Serin wujud, Serin. Utari. Hadira Ustadz. Min aina jiti? Ana min Bandung. Baik ya, mubasyaratan ya, langsung saja. Ada yang belum dipanggil? Latif minanya, Latif. Akhi Latif. Maujud. Min aina jita? Min Bandung. Min Bandung kadzalik. Nah. Baik ya. Alhamdulillah
Ijtama'na huna li'ajli at-ta'allum al-lughah al-arabiyyah maratan ukhra. Wa syaratan hayya nabda darsana fi hadhil laila bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, darsunal an takwinul jumlah. Dak fi rafaqat 6. Baik ya, jadi pelajaran kita hari ini adalah takwinul jumlah. Ma makna takwinul jumlah? Apa artinya takwinul jumlah? Pembentukan kalimat. Pembentukan kalimat ya. Takwin itu dari kawana yukawinu takwin, artinya menyusun atau membentuk. Sedangkan jumlah artinya adalah kalimat ya. Jumlah bermakna kalimat ya. Jadi kalimat itu kalau dalam bahasa Indonesia susunan dari beberapa kata. Cuma kalau jumlah dalam bahasa Arab susunan dari beberapa kalimat ya. Jadi ada beberapa kalimat, beberapa kalimah, kata-kata nanti jadinya jumlah. Nah, mubasyaratan ya, langsung saja. Dan dalam bahasa Arab sendiri yang namanya jumlah atau yang namanya kalimat itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama apa? Jumlah ismiyah. Jumlah Kelihatan nggak? Jumlah fi'liyah. Apa namanya? Screen-nya kelihatan, Manzur. Muncul tapi tulisannya belum. Ya, Manzur tapi kelihatan ya tapi. Ya kelihatan. Anak aktub guna ya, anak tulis di sini langsung saja biar kalian lebih paham. Jadi ada dua ya. Yang pertama namanya adalah al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah. Ya, kita tulis dulu. Yang kedua ada namanya al-jumlah al-fi'li. Al-jumlah al-fi'liyah. Ya. Jadi yang namanya jumlah atau yang namanya kalimat, ya jumlah itu kalimat. Kalimat itu seperti kalau kita ngomong, saya pergi ke pasar, itu sebuah kalimat. Ya. Saya membaca Al-Quran, itu sebuah kalimat. Saya tidur di malam hari, itu sebuah kalimat. Nah ini bahasa Arabnya kalimat itu adalah jumlah. Ya, jumlah. Dan yang namanya jumlah dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, jumlah ismiyah, al-jumlah al-ismiyah, dan jumlah fi'liyah dan jumlah fi'liyah. Ya, tulis di sini ya, al-jumlah al-ismiyah wal jumlah al-fi'liyah. Sampai sini dulu. Paham tuh amla? Paham atau tidak? Fahimna. Ya. Fahimna. Jadi paham ya jumlah itu apa? Paham, Ustaz. Apa itu jumlah? Tadi Anda sebutkan apa jumlah? Kalimat. Kalimat. Ya, susunan dari beberapa kata. Kalimat. Kalau bahasa Indonesia kalimat. Ya, bahasa Arabnya jumlah. Dan jumlah terbagi menjadi dua. Langsung saja kita masuk ke jumlah yang pertama. Jumlah al-ismiyah. Ya. Dari katanya saja al-jumlah al-ismiyah berarti apa definisi dari jumlah al-ismiyah? kalimat isim ya Ustaz. Nah, Kalimat yang jumlah diawali. ya yang diawali dengan Isim. jumlah yang diawali dengan isim. Ya, apa itu isim? Isim itu kata benda atau segala sesuatu yang memiliki nama, yaitu isim. Jadi bisa nama orang, Muhammad, Zaidun, atau nama profesi, guru, ustadun, mudarrisun, mudarrisatun, tabibun, dokter, atau bisa nama tempat, ya al-masjidu, bisa benda mati, kitabun. Jadi itu semuanya adalah isim. Ya, sekarang kalau kita ingin bikin jumlah isimnya, kita dahulu dengan isim. Kita taruh isimnya dulu. Ya, contohnya bahasa Arabnya masjid apa? Al-masjid. Al-masjid. Al-masjidu. Ya. Al-masjidu. Kalau kita ngomong masjid itu besar bahasa Arabnya? Al-masjidun kabirun. Besar bahasa Arabnya kabirun. Al-masjidu kabirun. Bukan masjidun kabirun. Ya. Kalau kita ngomong masjidun kabirun itu artinya masjid yang besar. Masjid yang
besar. yang besar. Tapi kalau kita mengartikan sebagai masjid itu besar, maka yang di awalnya itu dikasih alif lam, al masjidu Biru. kabirun. Ya. Maka al masjidu kabirun ini dinamakan jumlah apa? Ismiyah. Jumlah ismiyah karena diawali dengan dengan al Isim. masjidu, diawali dengan isim. Ya. Contoh lagi ya. Nanti akan jelasin dalam jumlah ismiyah itu ada berapa hukum ya. Salah satunya mubtada wal khobar, tapi nanti aja. Kita berikan contoh lagi. Kalau kita ngomong buku itu atau buku di atas meja. Bahasa Arabnya buku di atas meja. Apa bahasa Arabnya? Al-kitabu alal maktabi. Ya, kita buku dulu sama seperti bahasa Indonesia. Jadi kita tulis al-kitabu dulu ya. Kitabu. Ya. Tulisannya al-kitabu alif ya. Al-kitabu. Ini ya. Di atas bahasa Arabnya? Ala. Alal. Al-kitabu buku di atas meja. Meja bahasa Arabnya? Maktabi. Maktab. Al-maktabi. Al-maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Apa makna? Buku itu di atas Buku di meja. atas meja. Ini al-maktabi kasroh ya karena ada alam. Ya, dan ini udah dinamakan jumlah ismiyah ya. Al-kitabu alal maktabi al-masjidu kabirun. Nah, ini dua-duanya jumlah ismiyah. Ada satu lagi ya, jumlah ismiyah yang mana pakai kata kerja. Ya, gimana terusan jumlah? Misalkan kita ngomong Muhammad pergi ke masjid. Nah, Muhammad pergi ke masjid. Muhammad Dhahaba ilal masjid. Ya, Muhammad pergi ke masjid. Kita taruh namanya dulu, kita taruh isimnya dulu. Jadi Muhammadun dhahaba Ilal ilal masjid. masjidi. Muhammadun dhahaba ilal masjidi. Artinya Muhammad pergi ke masjid. pergi ke masjid. Nah, ini juga jumlah ismiyah. Meskipun di sini ada kata kerja ya, ada dhahaba, tapi kalau kita dahuluin Muhammad, ini nanti dia termasuk jumlah ismiyah. Ya. Coba al-an man yurid, ada yang mau? Man yurid an yasna misalan. Ada yang mau bikin contoh dari jumlah ismiyah? Apa saja ya? Silakan anak kasih kesempatan. Ana Ustaz. Taib, Akhi Latif, tafadhal. Aliyun bentar kan. Ustadun adkhulul masjida. Al-ustadu dikasih alif lam ya. Al-ustadu adkhulul masjida. Kayak yadkhulu ya, yadkhulu Yadkhulul karena domir huwa, karena dia laki-laki ya. Yadkhulu al-masjidah. Apa makna? Ustaz masuk masjid. Ustaz masuk masjid. Nah, ini juga jumlah ismiyah. Mumtaz. Baik, akhor satu lagi. Siapa yang bisa bikin contoh dari jumlah ismiyah? Nah, ini ada kata kerjanya ya, ada dhahabanya. Coba sekarang yang nggak ada kata kerjanya gimana? Yang isim sama isim. Ana Ustaz. Silakan. Tafadhal madza. Al-kursiyu bil fasli. Mumtaz. Al-kursiyu
Fil fil fasli. mana? Kursi di dalam kelas. Benar-benar ya. Kursi di dalam kelas. Kursiyu fil fasli. Mana? Kursi di dalam kelas. Kursi di dalam kelas. Nah, Mumtaz. Jadi ini semua adalah jumlah ismiyah. Hadi kulluha minal jumlah al-ismiyah. Ya. Fal'an ana jelasin hukum yang ada di jumlah ismiyah. Jadi dalam jumlah ismiyah ini ada hukum yang mengandung di dalamnya, yaitu apa? Ada yang tahu? Mubtada dan khobar mubtada. Nah, dalam jumlah ismiyah ada yang namanya mubtada wal khobar. Khobar. Jumlah ismiyah ada mubtada wal khobar. Ada mubtada. Nah, terus dulu ya. Itu pawalan. Wal ada mubtada wal khobar ya. Ma makna mubtada? Subjek ya Ustaz. Bukan subjek ya, lebih tepatnya pengawalan kata. Pengawalan kata. Jadi ketika kita ngomong ya kita pasti ada pengawalan kalimatnya. Nah, maka al-mubtada itu yang di awal ya, yang mengawali sebuah kata. Dan kalau kita ngomong al-masjidu kabirun, mana di sini mubtadanya? Al-masjidu. Nah, al-masjidu. Ya karena kita mengawalin kata dengan masjid. Masjid, maka al-masjidunya di sini mubtada. Ya. Sedangkan khobarnya mana? Kabirun. Khobarnya kabirun. Khobarnya kabirun. Khobar itu adalah dari kalimat khobar ya, khobar berita atau kabar ya. Berita atau kabar. Jadi yang mengabarkan sesuatu. Jadi kita ngomong masjid, masjid itu besar. Nah, besar di sini sebagai kabarnya. Masjid itu besar. Ya. Jadi al-masjidu kabirun, al-masjidu mubtada, khobar, kabirun, khobar. Al-kitabu alal maktabi. Aina mubtada? Al-kitabu. Kitab. Al-kitabu. Oh, nama. Saya jelas ya, sebentar.
Afwan, tadi ada panggilan bentar ya. Jelas nggak sekarang suaranya? Jelas Ustaz. Ya, al-masjidu kabirun, al-masjid mubtada, kabirun khobar. Ya, sekarang kalau kita ngomong al-kitabu alal maktabi, mana mubtadanya? Al-kitabu. Mumtaz. Jadi pengawalan kata, kita ngomong buku di atas meja. Kita yang mau menjelaskan sesuatu yang mana? Bukunya ya, buku. Jadi buku ini mubtadanya. Ya, nah kasih tanda kuning. Sedangkan khobarnya mana? Enal khobar. Al-maktabi. Jadi khobar ini nggak bisa ala. Misalkan di atas, ala kan di atas. Kita ngomong khobarnya ala, bukan ya. Khobarnya itu adalah sibul jumlah atau khobarnya itu gabungan. Alal maktabi ini khobar. Paham tuh ya? Jadi jangan ngomong alkitabu mubtada ala khobar, enggak. Khobarnya gabung. Alal maktabi ini khobar. Kalau kita ngomong Muhammadun dhahaba ilal masjidi, mana mubtadanya? Muhammad. Muhammad mubtada. Muhammadun. Ya, Muhammad mubtada. Khobar aina khobar? Ilal Dhahaba masjid. ilal masjidi. Khobarnya jumlah ya, jumlah fi'liyah. Khobarnya jumlah fi'liyah. Jadi ini khobar ya, dhahaba ilal masjidi. Atau biasanya pakai dhahaba aja, biasanya fi'il aja ya. Ada yang bilang dhahaba ilal masjidi juga, tapi kebanyakan dhahabanya saja khobarnya. Ilal masjidi udah keterangan selanjutnya. Al-ustadu yadkhulul al-masjida ini juga sama. Al-ustadu mubtada, yadkhulu khobar. Al-kursiyu fil fasli mubtada ya. Al-kursi. Al-kursiyu fil fasli Al-kursi. Khobar mubtada. Fasli khobar. Jadi itu ya peletakan mubtada dan khobar di jumlah ismiyah. Sekarang Ana jelasin hukumnya ya. Jadi yang namanya mubtada itu harus ma'rifah, ditulis ya. Mubtada harus ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Tertentu. Nah, ma'rifah itu adalah sesuatu yang sudah diketahui. Ya, sudah diketahui. Kita bilang Muhammadun dhahaba ilal masjidi. Kita ngomong Muhammad pergi ke masjid. Sekarang kita tanya, Muhammadnya kita sudah tahu atau belum? Atau kita cuma ngasal-ngasal ngomongnya? Ya, pasti sudah tahu ya, maka itu namanya ma'rifah ya. Sudah. Ya. Jadi kalau nama orang itu pasti ma'rifah. Jadi kalau kita ngomong Zaidun, Muhammadun pasti ma'rifah karena kita sudah pasti tahu orangnya. Di sini Ana panggil misalkan Latif ya. Latif pasti ma'rifah karena kita sudah pasti tahu orangnya ya. Maka nama orang ini ma'rifah. Nah, terus bagaimana kalau selain bukan nama orang? Nah, kalau bukan selain nama orang itu ditambahin alif lam. Ditambahin alif lam. Ya. Jadi kalau kita ngomong masjidun ma'rifah atau bukan masjidun? Bukan. Masjidun bukan. Bagaimana cara menjadikan ma'rifah? Tambahi al. Tambahin alif lam jadi Al-masjid. al-masjidu. Paham ya? Maka yang namanya mubtada selain nama orang ya. Kalau nama orang itu tidak perlu ditambahin alif lam udah ma'rifah, tapi selain nama orang dikasih alif lam semuanya mubtada. Al-masjidu kabirun, al-kitabu al-maktabi, al-ustadu yadkhulu al-masjida, al-kursiyu fil fasli. Ma'rifah semua ya. Paham tuh ya? Jadi apakah bisa kalau kita nggak pakai alif lam masjidun kabirun? Nggak bisa. Ini nanti kalau kita ngomong masjidun kabirun artinya nanti bukan masjid itu besar, tapi lebih ke sifat ya. Kalau sifat mengandung makna yang naat ya, naat. Masjid yang besar. Ya. Jadi kalau kitabun al-maktabi ya salah ya, harus al-kitabu. Sesuai kaidahnya harusnya al-kitabu. Jumlah ismiyah, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Nah, Ustaz. Gimana? Ada pertanyaan? Jadi Aulia? kalau Ya, silakan. jadi kalau untuk nama orang Ustaz tidak jadi kalau untuk nama orang harus ditambah alif lam juga atau enggak usah Ustaz? Ya, seperti yang Ana jelasin tadi ya. Nama orang, nama daerah itu sudah ma'rifah dalam artian
tidak ditambahin alif lam sudah ma'rifah. Paham ya? Ya, nah. Jadi nggak perlu ditambahin alif lam. Nama orang, nama yang ma'ruf, nama daerah juga. Misalkan kita ngomong Jakarta, ya Jakarta aja. Nggak bisa nggak boleh, nggak perlu al Jakarta. Ya. Karena kembali lagi ya, ma'rifah itu secara arti sesuatu yang khusus. Ya, yang khusus. Kalau kita ngomong Jakarta, itu tempatnya di mana? Di Indonesia atau di Singapura atau di Amerika? Indonesia. Ya, Jakarta di Indonesia. Ini kan khusus ya, nih kalimat khusus. Kalau kita ngomong Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad yang di Arab atau Nabi Muhammad yang di Cina, kan pasti nama orang ya, nama orang. Jadi nama orang, nama daerah itu adalah sebuah ma'rifah. Jadi kayak nama ana Afgan, ya pasti ana orang yang mungkin ada nama-nama yang lain, tapi yang dimaksudkan pasti kita sudah tahu lah. Kalau manggil seseorang pasti sudah tahu orangnya. Ya nggak mungkin kita manggil orang nggak tahu orangnya. Nah, kalau nggak tahu orangnya, kita biasanya manggilnya bukan pakai nama, tapi pakai anak kecil gitu kan. Misalkan waladun atau rojulun kayak gitu kan. Cuma kalau kita manggil nama berarti sudah pasti tahu orangnya. Maka dari itu nama daerah dan nama orang itu ma'rifah. Tidak perlu dikasih alif lam sudah ma'rifah. Ada pertanyaan lagi? Ya. Jadi bedakan Muhammadun sama al-ustadzu. Kalau al-ustadzu kan bukan nama, soyam lah. Ya, sebuah profesi. Sebuah profesi atau sebuah julukan. Tapi kalau Muhammadun nama langsung. Di Muhammadun ini ma'rifah, kalau al-ustadzu harus dikasih alif lam karena masih umum. Ya. Seperti itu ya jumlah ismiyah. Sekarang kita lanjut ke jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah berarti jumlah yang diawali dengan fi'il. Apa itu fi'il? Kata kerja. Kata kerja. Ya. Fi'il adalah kata kerja. Nah, aslinya jumlah fi'liyah itu kita ngulangin dari yang ini bisa ya. Jadi kita tadi ngomong Muhammadun dhahaba ilal masjidi. Nah, sebenarnya ini tinggal kita balik saja. Jadi gimana? Dhahaba Muhammad. Nah, mumtaz. Jadi tinggal dibalik ya. Dhahaba. Nah. Dibalik ya. Jadi dhahaba Muhammadun ilal masjid. Nah, apakah dari segi arti ada perbedaan dhahaba Muhammadun ilal masjid sama Muhammadun dhahaba? Tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan. Yang membedakan ya susunannya aja. Kalau ini susunan jumlah ismiyah, kalau ini susunan jumlah fi'liyah. Ya. Jadi kalau kita memiliki dalam sebuah kalimat ada kata kerja itu boleh pelakunya duluan, boleh subjeknya duluan, atau boleh kata kerjanya duluan. Ya, berbeda sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita ngomong Muhammad pergi ke masjid atau pergi Muhammad ke masjid, mana yang benar kalau bahasa Indonesia? Muhammad pergi ke masjid. Orangnya dulu ya kalau bahasa Indonesia, ya kan? Kalau dalam bahasa Arab tidak ada ketentuan seperti itu. Jadi bisa Muhammadun dhahaba ilal masjid atau dhahaba Muhammadun ilal masjid. Ya, tetapi kalau antum nanya, mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama? Apakah susunan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jawabannya, kalau ada fi'il seperti ini, lebih diutamakan jumlah fi'liyah. Jadi lebih baik kita ngomong dhahaba Muhammadun ilal masjidi. Ya, meskipun kalau kita ngomong Muhammadun dhahaba ilal masjidi tidak salah. Tapi lebih baik dijadikan jumlah fi'liyah. Paham tuh, ya? Lebih baiknya itu dalam hal apa, Ustaz?
Dalam hal susunan saja. Dalam hal susunan. Ketika ada kata kerja, lebih baik kata kerja yang didahulukan. Meskipun kita kalau ada kata kerja boleh ya, boleh kita ngomong jadikan jumlah ismiyah, subjeknya duluan bisa, tapi lebih asan atau lebih fusahnya, bukan fusah sih, sebenarnya dua-duanya fusah, tapi lebih enak didengar kalau sama orang Arab itu kata kerjanya duluan. Nah, seperti itu ya. Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Ya, anak kasih contoh yang lain. Membaca bahasa Arabnya apa? Qara'a. Muhammad membaca Al-Qur'an. Al-Qur'ana. Al-Qur'an. Al-Qur'ana. Ya. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana artinya Muhammad membaca Al-Qur'an. di masjid fil Al-Masjidi. Masjidi. Nah, ada perbedaan nggak? Zahaba Muhammadun ilal masjidi, qara'a Muhammadun Al-Qur'ana fil masjidi. Ada perbedaan nggak? Anak tanya. Sama. Ya, sama-sama kata kerja, tapi dalam susunannya ada perbedaan nggak? Susunannya berbeda. Apa yang berbeda? Ya tadi kan ya kalau Muhammad itu isimnya duluan. Kalau Qara'a fiilnya duluan. Ya, ini dua-duanya fiilnya duluan ya. Zahaba sama qara'a kan. Oh, yang mana Ustadz yang dibandingin? Zahaba Muhammadun sama qara'a Muhammadun. Oh, Yang membedakan di sini adalah kata kerjanya. Ya. Jadi dalam bahasa Arab, bukan bahasa Arab saja ya, semua bahasa ya. Semua bahasa itu ada kata kerja transitif sama ada kata kerja intransitif. Dan dalam bahasa Arab ada namanya fiil muta'addi dan fiil lazim. Kalau antum lihat zahaba Muhammadun ilal masjidi, ini fiil lazim ya, atau fiil atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Ya. Ya di sini zahaba Muhammadun ilal masjidi, ada objeknya atau tidak? tidak ada. Tidak ada. Objek itu yang dijatuhin pekerjaan. Ya. Ilal masjidi bukan objek, ini kan sebuah keterangan tempat saja ya. Tapi kalau qara'a Muhammadun Al-Qur'ana, ada objeknya atau tidak? Ada. Ada ya. Mana objeknya? Al-Qur'an. Quran. Nah, jadi kalau jumlah fi'liyah atau kata kerja itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim tidak membutuhkan objek, fi'il muta'addi membutuhkan objek. Cara taunya dari mana? Dari arti ya. Kalau kita ngomong melihat, lazim atau muta'addi melihat? Muta'addi. Muta'addi. Melihat TV, melihat tulisan ya. Kalau kita ngomong tidur, lazim atau muta'addi? Lazim. Lazim. Jadi rumusnya seperti ini. Bagaimana cara kita mengetahui lazim dan muta'addi? Kita tanya ya. Kita kasih pertanyaan apa? Ya. Diartikan aja Indonesia. Jadi kalau kita ngomong melihat, kita nanya seseorang melihat apa? Bisa dijawab atau tidak? Melihat apa? Bisa dijawab atau tidak? Bisa. Bisa, ada jawabannya. Melihat TV, melihat buku, atau melihat pemandangan. Tapi kalau kita ngomong pergi, ditanya pergi apa? Bisa dijawab atau tidak? Tidak. Tidak. Maka ini ya, cara membedakan fi'il muta'addi dan lazim, kita kasih pertanyaan apa. Ya. Kalau sekiranya kata kerja kita tanya pertanyaan apa, nggak bisa dijawab, itu berarti fi'il lazim. Tapi kalau ada jawabannya berarti fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Kalau mencuci, muta'addi atau lazim mencuci? Muta'addi bisa ya, mencuci baju, mencuci pakaian. Kalau kita ngomong tidur, lazim atau muta'addi? Lazim. Dan kalau misalkan fi'il muta'addi itu ditambahin objek ya, ditambahin objek. Ini ada objeknya.
Paham tuh, ya? Ingat. Jadi seperti itu ya. Kalau jumlah fi'liyah ada fi'il lazim dan fi'il muta'addi, dan kalau dalam jumlah fi'liyah nggak ada mubtada wal khobar. Adanya apa? fi'il, fa'il, Ya, fi'il, apa? fa'il, Fa'il. Nah, satu lagi, kalau misalkan muta'addi ada namanya maf'ulun, ulun bihi. maf'ulun bih. Kalau muta'addi. Cuma kalau fi'il lazim tidak ada. Baik, fi'il kata kerja, fa'il pelaku. Jadi yang namanya kata kerja harus ada pelakunya. Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya. Zahaba, Kata Haba. zahaba, pergi ya. Fa'ilnya mana? Pelakunya mana? Muhammad. Muhammadun, Muhammad. Ya, maf'ulun bihnya mana? nggak ada, Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena lazim, fi'il lazim, tidak butuhkan objek. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana fil masjidi. Mana fi'ilnya? qara'a, Qara'a. Fa'ilnya aina? Muhammad, Muhammadun. Muhammad. Maf'ulnya ada nggak? Wujud tamla? Ada. ada, Ada ya, karena fi'il muta'addi. Quran ini sebagai ulun bih. Coba sekarang silakan bikin contoh. Ada yang mau bikin contoh jumlah fi'liyah? Fi'ilnya terserah, mau fi'il lazim atau fi'il muta'addi terserah. Man? Baik, coba panggil ya. Anissa wujud, Anissa. Dibuka suaranya. Ya Ustaz. Ya, bikin jumlah fi'liyah ya. Terserah apa aja. Yadhabu Ahmad ila suq. 6. Yadhabu Ahmad ila suq. Ahmadu. Ya Ustaz, ila suq. Nah, mumtaz. Artinya Ahmad sedang Ahmad pergi ke pasar. pergi ke pasar ya. Jadi pergi kan lazim, jadi nggak ada maf'ulun bih. 6. Wat akhor, satu lagi. Coba Hanifah wujud, Hanifah. Wujud Ustaz. Ya, bisa bikin contoh Hanifah. Fi'liyah atau ismiyah? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Akalat Aisyah al-khubza. Baik, mumtaz. Akalat Aisyah. Al-khubza. Artinya Aisyah makan Aisyah roti. makan roti. Ya, berarti ini akalat ini fi'il muta'addi atau lazim? Muta'addi. Muta'addi ya, membutuhkan objek. Makan. Makan tuh harus ada sesuatu yang dimakan. Makan apa? Makan roti. Baik ya. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari takwinul jumlah hari ini ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nah, Ustaz. Ya, silakan. Tafadhol. Maaf Ustaz, tadi saya belum tangkap pas Ustaz jelaskan itu tentang fa'il, fi'il, sama maf'ul bih. Bisa dijelaskan sedikit Ustaz? Baik ya. Jadi kayak gini ya. Dalam jumlah ismiyah itu ada unsur yang di dalamnya, dan unsur dalam jumlah ismiyah itu mubtada wal khobar. Ya. Jadi jumlah ismiyah adanya mubtada wal khobar, sedangkan jumlah fi'liyah adanya apa? Fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Jadi nanti kalau mubtada wal khobar di jumlah fi'liyah ada nggak? Mubtada wal khobar di jumlah fi'liyah wujud am la?
Tidak Mafi Ustaz. ya, nggak ada. Karena beda-beda. Kalau jumlah mubtada wal khobar itu di jumlah ismiyah saja, sedangkan kalau jumlah fi'liyah nanti adanya fi'il, fa'il dan maf'ul. Nah, fi'il itu secara arti adalah kata kerja. Kata kerja ya, unsur yang pertama yaitu kata kerja. Sedangkan fa'ilun ya, beda kan ya. Fi'lun sama fa'ilun. Fa'il ini adalah subjek atau pelaku. Orang yang melakukan pekerjaan. Ya, pasti wajib ada dalam bahasa Arab, wajib ada fa'il ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong dhahaba, pergi, dhahaba ilal majdi ya salah. Mana pelakunya, mana fa'ilnya? Harus ada orangnya ya. Dhahaba entah itu Muhammad, entah itu Zaidun, entah itu al-ustadzu, entah itu al-mudarrisu. Nah, itu namanya fa'il. Ya, jadi fa'il adalah subjek atau pelaku. Nah, jadi unsur wajib ya. Fi'lun dan fa'ilnya adalah unsur asasi, adalah unsur yang wajib dalam jumlah fi'liyah, harus ada. Sedangkan maf'ulun bi ini sebenarnya tambahan saja. Ya. Maf'ulun bi ini tambahan saja. Ada kata kerja yang membutuhkan maf'ulun bi, ada kata kerja yang membutuhkan objek, ada kata kerja yang tidak membutuhkan ya. Tergantung kata kerjanya. Kalau kata kerjanya sekiranya membutuhkan objek seperti makan, membaca, mencuci, melihat, atau menulis, nah ini kan membutuhkan objek, berarti dikasih maf'ulun bi. Tetapi kalau kata kerja yang pergi tidak butuhkan objek. Pulang tidak butuhkan objek. Tidur tidak butuhkan objek, karena orangnya langsung kan yang melakukan pekerjaan. Nah ini nanti tidak ada maf'ulun bihnya. Jadi intinya fi'il adalah kata kerja, fa'il adalah pelakunya, pelaku dari pekerjaan itu, sedangkan maf'ulun bih adalah objeknya, adalah tempat dijatuhnya pekerjaan. Tapi tidak semua pekerjaan memiliki maf'ulun bih. Tergantung bentuknya, tergantung dia lazim atau muta'addi. Nah, tadi paham nggak Aulia? Yang nanya Aulia kan? Alhamdulillah udah paham Ustaz. Syukran. Nah, ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Jadi ini jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah seperti ini ya. Ini susunan yang baik dan benar ya. Cuma kalau antum mau bikin kalimat ya, kalau bikin bikin contoh-contoh kalimat ya, untuk awal-awal nggak perlu memperhatikan kaidah, udah ditulis saja, latihan aja sebanyak-banyaknya ya. Jadi jangan takut salah ketika di awal-awal, karena yang perlu kita awali itu mungkin kaidahnya ini agak banyak, tapi yang lebih urgent daripada itu, yang lebih penting daripada itu adalah mencoba ya. Jadi kalau yang namanya mencoba nggak usah takut salah ya, meskipun di sini ini anak ajarin ya cara yang baik, cara yang benar untuk bikin jumlah seperti ini. Tapi nanti ketika mencoba ya udah ditulis saja, ditulis sesuai kaidah. Kalau nanti salah ya nggak apa-apa, kan namanya latihan. Paham tuh ya? Nah, jadi untuk tugasnya nggak ada mafi al-wajibah, walakin tetapi bagi siapa aja yang mau praktek bikin jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, silakan dikirim ke anak, nanti anak koreksi ya, japri saja. Ya, itu tugasnya nggak ada, tapi yang mau saja, yang mau bikin praktek jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, silakan boleh nanti ngerjain, ditulis atau pakai ketikan juga nggak apa-apa. Nanti kirim ke japri anak, nanti insya Allah anak koreksi. Seperti itu ya. Nah, ada pertanyaan? Apaan Ustaz? Ya. Ridwan As'ad. Tamam, tafadhal. Hal yujidu misalun fil Quran? Nah, misalnya Al-Quran min jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Dua-duanya. Ya, atau kan wujud ya.
dalam Al-Qur'an itu pasti ya setiap jumlah itu ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sebutkan ayatnya nanti ana tahlil ya. Sebutkan ayat Al-Qur'an salah satu aja. Apa ya? Kan eh, tadi disebut sama tidak ada bedanya jumlah ismiyah dan fi'liyah itu kan Yang kata kerja maksudnya. ya. Yang kata kerja. Ya. Kalau misal dalam Al-Quran ada yang mirip-mirip sama, apakah ada makna berbeda gitu atau sama aja? Maksudnya yang kata kerja tadi yang fiilnya di depan sama isimnya di depan itu tadi ya. Ya yang itu. Yang dhahaba Muhammadun ilal masjidi sama Muhammadun dhahaba ilal masjidi ya. Ya maksudnya itu. Oh ya. Nah, kalau dalam Al-Quran sendiri kebanyakan pakai jumlah fi'liyah ya. Coba langsung buka Al-Quran aja ya, karena nggak hafal Al-Quran soalnya. Atau kalau kalian sebutkan ayatnya nggak apa-apa, nanti Ana kasih tahu ya. Oh, ya udah nanti aja dicari dulu Ya. Ustaz. Ya contohnya kayak gini ya. Ya, contohnya kayak gini aja lah. Yang surat yang paling gampang lah. Surat Al-Ikhlas ya. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Sekarang kan ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Kul huwallahu ahad. Nah, ini jumlah fi'liyah, tetapi kata kerjanya itu berupa perintah kul. Kul itu adalah katakanlah. Ya, katakanlah perintah atau bukan? Fi'il. Perintah. Maka itu jumlah fi'liyah. Kul wallahu ahad. Allahu somad. Nah, sekarang Allahu somad jumlah fi'liyah ismiyah. Ismiyah karena diawali dengan Allah. Ya, nggak ada kata kerjanya. Allah langsung as-somad juga isim ya. Nah, lam yalid wa lam yulad. Nah, lam yalid wa lam yulad ini jumlah fi'liyah tetapi didahului dengan huruf. Lam ada lamnya, tapi lam itu tidak dihitung. Jadi kalau kata kerja didahuluin lam nanti tetap dia masuknya jumlah fi'liyah. Didahului huruf maksudnya. Walam yakun ini juga sama. Walam ini huruf. Jadi kembalinya ke setelah huruf. Jadi yakun ini fi'il. Jadi jumlah fi'liyah juga. Seperti itu ya. Jadi pokoknya semua jumlah itu antara dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Cuma kalau misalkan ini dasar ya, ini dasar. Cuma nanti ada pembahasan lebih panjang lagi dalam artian nanti kalau didahului dengan huruf. Misalkan idza jaa nasrullahi wal fath. Ada idza ini bukan isim, bukan fi'il, tapi huruf. Nah, apakah dia maksudnya jumlah fi'liyah, jismiyah? Nah, ini ada pembahasan lebih panjang lagi ya. Jadi seperti itu ya. Karena yang Ana ajarkan di sini dasar dari apa namanya? Dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Cuma nanti ada pembahasan yang lebih panjang lagi ya. Ini kalau Anda jelasin sekarang waktunya panjang ya. Jadi kalau masih kepo dengan uslub-uslub yang ada dalam Quran, antum harus perdalam lagi bahasa Arab ya. Perdalam lagi bahasa Arab. Belajar nahwunya atau belajar sorofnya, insya Allah nanti akan menemu jawabannya. Karena Al-Quran itu dalam bahasa Arab ya. Dan kalau antum tahu ilmu nahwu dan ilmu sorof itu diambil dari Al-Quran. Jadi dulu ketika zaman jahiliyah atau ketika Al-Quran belum turun, itu bahasa Arab ala kadarnya. Tidak ada namanya kaidah, tidak ada nahwu, tidak ada sorof, tidak ada balaghah, tidak ada yang lain-lain. Ya. Nah, terus kapan nahwu dan sorof itu ada? Ketika Al-Quran turun, maka waktu itu Khalifah ya rahimahullah Ali bin Abi Thalib menyuruh salah satu sahabat ya Abul Aswad Ad-Du'ali untuk membuat ilmu nahwu.
bikin ilmu-ilmu bahasa Arab. Ada ilmu nahwu, habis itu ditemukan Abul Aswad Ad-Duali, ada ilmu sorof juga, ada imam-imam banyak ya, ada ilmu arud, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah ini mereka ngambil hukum-hukum nahwu dan sorof itu dalam Al-Quran. Ya. Jadi kalau antum mempelajari kaidah bahasa Arab, ini kaidah yang diturunkan langsung oleh Allah ya. Karena Al-Quran dari Allah dan ilmu nahwu dan ilmu sorof dari Al-Quran. Berarti kalau antum belajar kaidah nahwu dan sorof itu sama saja mempelajari ilmu yang langsung turun dari Allah ya. Jadi itu salah satu kelebihan lah, kelebihan bahasa Arab, bukan kelebihan ya, mukjizah Al-Quran itu salah satunya ya di sini ya, di keilmuannya ya. Mukjizat paling besar dari seluruh nabi itu bukan Nabi Musa yang membelah lautan, bukan Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati. Tapi mukjizat terbesar di para nabi dan rasul ada Al-Quran. Mukjizatnya dalam apa? Bisa dalam keilmuan, bisa juga dalam tentang goib ya, sesuatu yang goib yang mungkin di Al-Quran itu ada sebuah ayat yang mana menjelaskan tentang masa depan dan terjadi juga di masa depannya. Ada ya kalau antum cari-cari. Dan ini yang dimaksud mukjizat yang paling besar itu adalah Al-Quran dari semua nabi, dan itu ilmu ya. Ada suratnya, ada ini anak panjang ya, soalnya mungkin anak nggak masuk lagi di kelas ini ya, jadi anak jelaskan fadilah faidalah dalam bahasa Arab juga ya. Ada, anak lupa ayatnya, pokoknya akhirnya itu la'alakum ta'qilun ya. Pokoknya setelah kita turunkan Al-Quran bilisanin Arabiyyin, Anzalna Quran. Anzalna Al-Quran bilisanin Al-Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Tas ya. Jadi ayatnya seperti itu ya. Sungguhnya kita telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian berpikir, agar kalian mencari ya, agar kalian ta'qilun, mempelajarinya ya, karena dalam pelajarinya itu akan mendapat banyak manfaat dan hikmah. Seperti itu ya. Ini mungkin anak nggak tahu ya mau masak lagi di kelas ini atau tidak, tapi kalau misal pun tidak, jadi anak astaghfi idza hunaka al-khata', anak minta maaf kalau ada yang salah. Kembali lagi ke ketika pertemuan pertama ya. Jadi kalau kalian siapapun itu yang mau di-save nomornya silahkan ya. Japri aja. Kan Ustaz tolong save nomor nama anak ini dari ini, nanti insya Allah anak save. Antum juga bisa follow anak, maksudnya meskipun nanti nggak belajar lagi atau nggak ketemu anak, antum bisa melihat kegiatan anak sekarang ngajar bahasa Arab ya di salah satu pondoknya Ustazah Oki ya, Mas Kanul Lufat. Jadi biasanya anak update kegiatan di situ. Kalau mau follow media sosial anak, namanya sesuai nama anak di Zoom ya, Afgon Anugrah. Menyurit fakot yang mau saja. Atau tadi yang di pelajaran jumlah ismiyah dan fi'liyah ini ya, silakan kalau mau bikin contoh, habis itu mau minta koreksi langsung japri saja. Ya seperti itu ya. Nah, jadi anak harap antum meskipun nanti selesai di kelas ini tetap melanjutkan belajar bahasa Arab ya, karena jawabannya simpel. Kenapa kita belajar bahasa Arab? Ya karena li'annana muslim, karena kita muslim, dan muslim itu pedomannya Al-Quran, dan Al-Quran itu berbahasa Arab ya, seperti yang dijelasin tadi ya, dalam Al-Quran setelah kita turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kita berpikir, agar kita mempelajarinya. Baik, ada pertanyaan lagi? Naam, aqulu qawli hadza wa astaghfirukum idza wajadtum minni al-akhta' wa nisyan. Aqulu qawli hadza wa la'allana naltaqi fi liqa'in akhar. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain dan di pembelajaran yang lain. Ana ucapkan terima kasih. Aqulu qawli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wa natrukukum fi riayatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Syukran, Ustaz. Fadal.